sedang menyerang. Oke, siap. Yuk. Jadi ya liatin aja lah. Cek 1 2 3. Iya. Ini mic kita di mic mana? Ini masuk nih. Enggak. Ini aja dipegang aja. Cek. Nanti ada. Cek and cek. Oke, guys. Pagi siang-siang gini kita live ya Instagram. Kita akan membahas satu bahasan yang cukup penting. Temanya tentang pendidikan anak usia dini ya. Nah, boleh kalian bisa share dulu ya live IG ini ke IG kalian ya. Bisa juga komen bertanya boleh ya. Insya Allah kita akan live setiap hari Sabtu ya, ba'da zuhur sampai jam 4 ya atau jam 5. Dipantengin aja di IG @zulfikarun. Oke, di sini kita sudah kedatangan tamu ya, tepatnya ibu saya, yang kemudian beliau ini pakar, praktisi di bidang pendidikan anak usia dini ya. Sudah sekitar belasan tahun beliau mengajar di PAUD ya, pendidikan anak usia dini. Nah, nanti kita akan berbincang-bincang santai terkait bagaimana sebetulnya karakteristik anak PAUD ya. Atau kita mulai dari sejarah kenapa beliau bisa mengajar di PAUD. Oke, Assalamualaikum Ma, sehat? Waalaikumsalam. Oke, baik. Ini coba kita bincang-bincang santai aja ya terkait bagaimana sih pendidikan anak usia dini. Awalnya gimana ceritanya Mama itu bisa akhirnya mengajar di PAUD di TK? Ya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya ibunya Zulfikar yang melahirkan Zulfikar. Alhamdulillah putra saya udah sampai sebisa ini. Dan awal dari saya menjadi guru PAUD, yaitu mungkin udah cita-cita Mama dari dulu. Mama waktu SMP ya, masuk SMP, udah dari SMP itu kan biasa suka ada pengisian agenda ya. Cita-cita ingin jadi apa? Kebanyakan saya ingin jadi dokter atau apa. Kalau Mama inginnya jadi guru gitu. Soalnya di benak Mama itu terbersit ingin mencerdaskan anak bangsa. Jadi ya alhamdulillah. Dari SMP melanjutkan ke SPG ya alhamdulillah. Dulu mah SPG ya, kalau sekarang udah nggak ada SPG dan harus langsung ke dari SMA ke kuliah ya, kuliah ke S1. Nah alhamdulillah tahun 89 saya mulai mengajar di TK Aisyah 4 yang beralamat di Jalan Piit nomor 8 Bandung ya. Bandung, iya di Bandung. Selama ya mungkin 89 sampai 2021 ya. 2021 di Aisyah saya, dan mungkin dikarenakan sesuatu hal jadi Mama itu pindah ke TK yang lain, TK Falasi Pak, tapi masih TK Islam ya. Ya begitulah suka duka jadi guru. Jadi pendidik ya mungkin banyak suka dan dukanya. Ya sukanya ya mungkin Mama itu ya dinikmatilah gitu. Tidak terasa sampai tahun 2022 ini ya. Dan insya Allah dan alhamdulillah pada tahun kan kita Mama tuh honor ya. Honor dari 89 sampai 2003. 2003 diangkat masuk guru bantu. Berarti berapa tahun tuh? Wah, berapa tahun ya? 1989 sampai 2003. Nah, masuk guru bantu. Nah, alhamdulillah di situ kita berusaha untuk menghadap ke menteri
Menpan ya, Menpan RB. Menpan RB, alhamdulillah ya. Waktu zaman Bapak Wali Kotanya Bapak Dada Rosada. Bapak Rosada. Ya, dikarenakan itu kan mungkin namanya keluhan dari semua guru honor yang ingin diangkat menjadi PNS, dan alhamdulillah Pak Dada Rosada mengabulkan keinginan kami. Terima kasih Pak Dada yang sudah mengangkat kami dari guru bantu menjadi PNS dan secara otomatis lagi. Alhamdulillah. Kalau dulu kan PNS itu aduh susah banget. Nah, kalau zaman Mama ya alhamdulillah dimudahkan. Nah, mungkin pertolongan Allah ya, Mama jadi PNS. Tahun berapa tuh? Tahun 2007. 2007 ya? 2007. Jadi rata-rata orang yang di 2007 gampang masuk PNS gitu ya? Ya. Enggak semua? Alhamdulillah 2007-2008. Jadi waktu itu tuh guru bantu di 2007 sama 2008 angkatan Mamah itu ya banyak sampai berapa ya, 1000-an lah. Gitu sampai diangkat menjadi PNS sama Bapak Wali Kota. Ya, terima kasih kepada Pak Wali Kota yang mudah-mudahan sekarang masih sehat dan bisa mendengarkan saya. Ya mungkin suka duka jadi honor mungkin sudah saya lalui, dan alhamdulillah sekarang tinggal menikmati ya menikmati pengangkatan ini. Mudah-mudahan jadi PNS. 2029 saya pensiun. Ya begitu lama ya, ngajar di TK benar. Sampai aduh ya Allah, ya mungkin ada juga ya titik jenuhnya. Ya tapi ya mungkin dilalui saja dengan semangat. Insya Allah tiap hari semangat, dan alhamdulillah sekarang kemarin kan waktu tahun 2000 dari 89 sampai 2003 itu saya mengajar anak TK Aisyah 4 ya, yang notabene-nya menengah ke atas. Anak-anaknya dari orang tua berada lah gitu ya, alhamdulillah. Dan mungkin saya menikmati sukanya kebaikan-kebaikan dari para orang tua murid waktu zaman itu. Dimension nih teman-teman TK 4 TK Aisyah 4 ya. Alhamdulillah ya. TK Aisyah 4. Aisyah 4 kenangan sama Aisyah 18. Nanti bisa di-share nih ke teman-teman TK Aisyah 4 nih. Berarti udah berapa tahun ya jadi guru TK mah? Jadi guru TK mau 34 tahun. 34 tahun udah bisa dikatakan praktisi betul ya. Praktisi dan ahli mendidik anak usia dini. Pengalaman Mamah mah. Nah, ini suka duka ya. Pertama ngajar anak TK, yang dirasakan itu apa sih gitu? Ya, yang dirasakan susah ya. Sulit. Kenapa tuh susahnya? Karena belum memahami karakter ya. Karena mungkin Mamah itu baru keluar dari SPG, mungkin nggak nganggur lah gitu, alhamdulillah. Keluar SPG langsung ngajar. Honorer dulu gitu ya. 88 keluar, 89 alhamdulillah bisa ngajar. Dan ya honor dengan gaji ya seadanya. Sedikit. Gajinya alhamdulillah tapi berkah ya. Ya, terus ya itu ada pengalaman Mamah yang pahit ya, yang pernah digigit. Nanti dulu itu. Itu jangan dulu ya. Ini dulu. Jadi bagaimana karakteristik anak TK tuh, biarkan teman-teman ini ada unik. Yang orang tua baru gitu ya. Ini generasi milenial. Generasi milenial yang kemudian baru melahirkan anak, kayak aku kan punya anak Kansa nih, udah masuk TK nih. Nah sebetulnya pertama masuk TK, ngajar di TK, nah apa sih yang bisa diambil pelajaran buat teman-teman terkait anak TK itu sendiri? Ya kayak gitu. Mungkin dikarenakan sekarang itu ya melihat zaman ya, zaman era globalisasi, segala digital ya. Nah mungkin emang banyak sih manfaatnya digital itu ya. Tapi kalau untuk anak TK itu kayaknya kurang bagus. Salahnya apa? Dulu Mama kan ngajar 20 anak bisa teratasi. Karena konsentrasinya yang penuh ya sama
ibu gurunya. Betul. Tapi kalau sekarang mama memegang 15 anak aja ya. 15 anak itu susahnya luar biasa. Karena karakteristik anak usia TK itu unik ya. Oke. Macam-macam. Ada yang mau memperhatikan saja, ada yang mau main-main saja, ada yang mau digendong saja sama gurunya gitu kan. Jadi mungkin banyak lah Kak. Jadi unik. Jadi macam-macam. Makanya sekarang itu pengajaran juga, pembelajarannya juga baru kemarin Mama juga mengikuti diklat ini ya, IKM, implementasi kurikulum merdeka gitu. Padahal waktu kurikulum yang Kurtilas itu 2013 itu baru dari 2013. Tapi karena ya mungkin ini ada lagi terobosan baru lagi. Jadi ikatan implementasi kurikulum merdeka. Beda lagi kurikulumnya. Nah, jadi itu teh membebaskan anak-anak dengan pembelajarannya gitu. Jadi tidak diberikan dengan klasikal gitu siap. Anak. Jadi menarik, ada karakteristik anak di zaman era digital gitu ya. Itu sulit katanya ya. Sulit. Untuk kemudian agak sulit ya. Karena mereka mungkin perkembangannya juga lompatannya sangat luar biasa gitu ya. Ini kan tadi dikatakan bahwa kurikulum pembelajaran ini selalu berganti-ganti nih. Nah, itu kendalanya yang Mama rasakan apa tuh sebagai seorang guru nih gitu? Ya ada baiknya dan ada ada baiknya, ada juga lemahnya gitulah, kelemahannya gitu ya. Ya baiknya mungkin ya terobosan baru gitu ya. Jadi tidak monoton, ibu guru itu memberikan pembelajaran kepada anak itu tidak monoton gitu ya. Jadi memberikan kebebasan kepada anak. Jadi kalau kemarin kan kita kita itu pembelajaran klasikal terus ya seperti zaman dulu lah gitu ya. Tapi kalau sekarang anak-anak itu dibebaskan untuk berkreasi gitu ya, berkreasi sendiri lah gitu. Jadi nggak satu arah ya? Tidak. Dua arah gitu. Ya, dua arah. Jadi banyaknya ibu guru itu sebagai fasilitator. Ya. Jadi hanya memperhatikan saja. Sekarang perbedaannya antara dulu sama sekarang itu apa tuh? Oh, beda sekali. Nah, yang paling mencolok apa kira-kira? Yaitu anak-anak karakteristik anak itu. Kalau dulu kan perhatian kepada ibu guru itu penuh gitu ya, gitu. Kalau sekarang mungkin karena digital itu ya, jadi konsentrasi kurang penuh kepada ibu guru itu. Jadi anak-anak itu kayaknya lebih menyenangi pembelajaran yang ada di YouTube atau yang ada di digital gitu ya. Paham. Bu guru hanya penceramah gitu, nggak didengar lah malah. Ini mungkin berlaku gitu juga dengan guru SMP, SD, SMA gitu. Betul. IKM itu untuk dari TK sampai SMA IKM gitu. Memang ada pergeseran kultural gitu. Iya, betul. Kalau dulu itu guru-guru itu ngajar satu arah enak aja ya. Nah, itu. Anak-anak diajarkan A dia nurut gitu ya. Betul. Anak-anak diajarkan B dia nurut. Tapi kalau sekarang banyak pertimbangan lain. Kata guru A, kata YouTube enggak kok. Nah itu. Kata YouTube enggak kok. Jadi kata anak itu malah lebih kritis dan lebih pintar gitu. Jadi makanya sekarang itu digital itu harus dikenalkan kepada anak emang. Tapi dalam pembelajaran gitu. Misalnya kita mau belajar tentang binatang. Nah, kita berikan dulu film tentang binatang. Atau pokoknya yang ada digitalnya aja lah, film tentang binatang atau apa. Jadi anak itu disuruh suka dulu gitu. Iya, betul. Tapi pada akhirnya harusnya manut ke guru kan gitu ya. Memang, Dan kalau sekarang berarti mengajar itu ada tantangannya kayak gitu ya, anak-anak sering ngelawan gitu. Nah itu kritis, anak-anak lebih kritis dari bu gurunya gitu. Ya. Jadi anak-anak lebih kritis ya? Iya, lebih kritis. Oke. Ini menarik nih ya, bahwa di zaman sekarang itu anak-anak lebih kritis. Kalau di zaman dulu
manut-manut aja gitu ya. Disuruh A dia mau gitu ya, disuruh B dia juga mau gitu ya. Iya. Jadi memang pembelajaran juga harus mengikuti minat anak gitu. Oke, kan misalnya Bu Guru menyiapkan 3 pembelajaran nih. Ada berhitungnya ya, kognitifnya, ada seninya, ada bahasanya. Nah, itu dia suruh milih. Aku mah minatnya mau menggambar aku minatnya mau ini. Jadi anak-anak disuruh bebas gitu. Jadi Bu Guru mah hanya sebagai fasilitator. Anak-anak disuruh bereksplorasi gitu ya. Bereksplorasi sendiri. Nanti Ibu Guru mah melihat hasil dan proses gitu. Oke. Ini menarik. Sebetulnya kan di PAUD itu kan sebetulnya kalau kita baca buku ternyata usia PAUD itu seharusnya memang penanaman akidah ya. Penanaman akidah yang kuat gitu ya. Nah, ini kalau di TK Mama sendiri gimana nih prakteknya? Betul. Akidah itu paling kuat gitu. Mama dari TK Aisyah alhamdulillah ya. Berapa angkatan gitu ya. Selalu memberikan akhlak kepada anak itu ajaran akhlak yang sesuai dengan akhlak Rasulullah gitu seperti hadis-hadis saya sampaikan, Mama sampaikan gitu ya. Terus jadi diamalkan juga gitu. Bukan hanya diajarkan tapi diamalkan. Misalnya anak la tasyrab qa'iman, jangan minum sambil berdiri. Anak itu misalnya pas waktu makan ada yang lagi minum sambil berdiri, lupa ya kansa, minumnya nggak boleh sambil berdiri. Kan kata hadis juga la tasyrab qa'iman. Jadi jangan minum sambil berdiri gitu. Oh iya. Berarti memang akidah itu masuk juga dalam syariah itu ya. Dalam pembelajaran syariah itu gitu ya. Jadi sebatas itu ya akidah itu diajarkan. Iya. Hanya dalam dikaitkan dengan akhlak gitu ya. Iya. Tidak dengan misalkan pemikiran. Soalnya kan di kurikulum itu ada penilaian tentang nilai moral agama, tentang sosial emosional, bahasanya gimana anak itu. Jadi ada 6 aspek pertimbangan. 6 aspek. 6 aspek. Jadi semuanya gitu. Jadi ada agamanya juga, ada kecerdasannya juga, ada bahasanya, ada fisik motoriknya. Motorik itu kan yang gerakan tangan gerakan kaki, gerakan tubuh gitu kan. Iya. Penuh lah pokoknya kalau di TK itu komplit atau pembelajarannya insya Allah. Sampai juga kan satu kelas itu minimal harus ada berapa guru tuh? Sebenarnya kan kalau sekarang itu harus 2 ya, paling sedikit gitu. Iya. Karena kalau satu guru itu keteteran sebenarnya gitu. Karena apalagi kan sekarang ada aturan satu kelas itu harus ada 15. Iya. Kalau dulu pegang 20 anak itu maksudnya kepegang ya. Nah, kalau sekarang kan 15 anak itu wah luar biasa. Makanya jadi kan harus ada pendamping gitu. Iya. Nah, kita mau coba masuk nih ke lebih dalam ke anak-anaknya ya gitu ya. Nah, ini kan tadi penting akidah ditanamkan gitu ya di usia TK itu. Iya. Nah, ini ada tips nggak buat anak-anak ya orang tua milenial sekarang gitu ya, untuk kemudian cara menanamkan akidah kepada anak-anaknya. Iya. Atau nih teman-teman yang masih generasi Z punya adik-adik nih ya, yang masih PAUD nih, tipsnya dicatat baik-baik gitu ya. Ada nggak tipsnya dari seorang guru TK menanamkan akidah kepada anak usia dini gitu? Iya. Mungkin untuk para orang tua ya, untuk menanamkan akidah kepada anak usia dini bisa dengan memberikan cerita. Dengan memberikan cerita-cerita Rasulullah atau cerita-cerita tentang misalnya anak-anak itu harus menutup aurat ya, dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki kalau perempuan gitu kan. Betul. Nah, itu kita bawakan cerita, terus mana yang menerangkan itu Al-Qur'an surat apa gitu kan. Jadi anak-anak dikasih tahu juga gitu. Jadi cerita sama kewajiban dari Allah itu apa gitu.
Jadi disampaikan itu saja gitu ya. Lewat cerita, karena anak-anak sukanya cerita gitu ya. Cerita, iya. Ya oke. Jangan anak-anak yang sudah tua juga sukanya cerita gitu ya. Yang sudah remaja juga sukanya cerita ya, gitu emang ya. Iya, soalnya anak-anak tuh kalau dikasih cerita cepat gitu, cepat menangkapnya, cepat fahamnya gitu. Oke, siap. Nah, kalau karakteristik anak TK sendiri ini gimana nih sikapnya gitu ya? Ini kan teman-teman baru punya anak mungkin ya, ada yang nanti mau menikah, mau punya anak. Nah, karakteristik anak itu seperti apa sih pada khususnya usia PAUD gitu, supaya kita tidak salah didiknya kayak gitu. Iya. Karena kan sekarang banyak nih ya di podcast gitu ya, bahwa anak kecil mah jangan terlalu dipantrang atau dilarang-larang gitu ya. Tapi anak kecil itu dijadikan sebagai raja. Itu usia dini gitu ya. Nah, nanti masuk usia SMP jadikan tawanan perang gitu. Harus kemudian ditahan-tahan supaya itu memang masanya Anda nggak boleh, Anda memahami halal dan memahami haram kan gitu ya. Kan namanya usia balik sampai usianya kan gitu ya. Dia sudah tertaklif hukum, dia sudah terbebani hukum. Nah, ini untuk anak TK sendiri supaya kita tidak salah didik gitu ya. Nah, ini apa sih sebenarnya karakteristik anak TK itu yang selama ini mama ajarkan ke anak-anak itu? Yang dirasakan bahwa karakteristik itu seperti apa sih anak-anak teh gitu? Iya. Kalau karakteristik anak itu serba ingin tahu ya. Oke. Serba ingin tahu, serba ingin mencoba, serba ingin ingin meneliti gitu kan. Nah, itu memang itu karakteristik anak itu. Dan mungkin kita sebagai orang tua kita hanya harus mengarahkan saja gitu. Ya seperti jangan jauh-jauh kita pembiasaan ya. Pembiasaan anak datang dari rumah ke sekolah itu harus mengucapkan salam. Salam kepada ibu guru, kepada semua ya. Sebelum pergi juga kita meminta izin kepada orang tua. Nah, itu mungkin pembiasaan yang harus diberikan kepada anak TK itu. Dan mungkin kalau tidak diingatkan, anak itu akan lupa. Nah, makanya ibu guru itu harus mengingatkan setiap hari. Seperti pas datang cuci tangan, simpan sepatunya di rak, dan simpan tasnya di tempatnya. Jadi itu udah biasa. Alhamdulillah. Kalau kita menanamkannya dari pertama kepada anak itu, tata tertib itu, insya Allah anak itu akan selalu begitu. Jadi kita tidak usah mengingatkan lagi. Oh, siap. Insya Allah. Kalau sering ingin meneliti itu gimana maksudnya? Serba ingin meneliti. Nah, kalau misalnya ibu guru menerangkan tentang perkembangbiakan kupu-kupu misalnya. Nah, itu kan pasti pengen meneliti juga anak-anak itu. Atau kemarin tentang gunung meletus. Nah, itu kan ada itunya ya, ada prakteknya. Gimana gunung meletus itu apa dari apa gitu kan. Kan kalau yang benerannya itu ada api, ada lahar, ada apa keluar kan. Nah, kalau kalau anak-anak itu diberikan sains aja lah gitu. Jadi sains buat anak itu kejadian seperti Gunung Merapi itu bagaimana gitu. Iya. Jadi anak-anak itu meneliti pertama dikasih larutan sabun ya. Galai sabun terus dikasih cuka, lalu soda. Jadi kan seperti gunung meletus kan kalau soda itu bisa menyembur gitu ya. Nah, jadi dia meneliti itu ya gitu ya. Meneliti. Jadi akhirnya ini laharnya kayak begini, Bu Guru. Iya, laharnya itu kayak begini. Kalau yang betul ini laharnya panas sekali, nggak boleh dideketin. Kalau ada gunung meletus harus jauh-jauh anak-anaknya, harus mengungsi. Iya. Jadi diteliti sama anak itu begitu. Oke, jadi buat para orang tua baru ya, hati-hati ya mendidik anak itu. Tadi kalau PAUD itu dia senang bercerita ya. Kemudian anak-anak itu ternyata serba ingin tahu wajar kalau anak-anak itu bertanya, Abi kenapa misalkan bulan itu jauh gitu ya. Nah itu kan penting kita jawab. Nah kalau Anda tidak tahu jawabannya, mau jawab seperti apa gitu kan. Makanya kita harus banyak belajar itu seperti itu. Oke, teman-teman barangkali ada yang mau bertanya silahkan. Ini banyak juga yang nonton. Berapa orang, berapa ribu? Apa nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa?
Boleh silakan mau bertanya terkait PAUD ya, pendidikan anak usia dini ya. Misalkan teman-teman ada orang tua baru di sini ya yang ingin bertanya bagaimana sih sebetulnya perkembangan anak saya gitu kan ya. Nah, di sini ada praktisinya yaitu guru TK selama belasan tahun ya, 20 tahun tadi itu ya. Puluhan tahun gitu ya. Luar biasa. Boleh silakan untuk bertanya di kolom chat langsung aja ya. Insya Allah podcast ini akan membahas terkait PAUD dan parenting lah ya, supaya kita mendapat ilmu dari praktisinya langsung terkait bagaimana karakteristik anak TK. Karena banyak orang tua baru yang tidak memahami gitu loh, memahami bahwa anak-anaknya itu harus dididik sebagai seperti apa ya. Mohon maaf kalau di masyarakat gitu ya, suka ada nih orang tua yang bicara kasar di depan anak gitu ya. Bahkan kalau saya lewat pinggiran sana itu suka ada orang tua yang berbicara kasar gitu kan kepada anak kecil. Nah itu, ini kan jadi yang menjadi bahaya buat generasi kaum muslimin khususnya gitu ya. Ini kan mama ini ngajar di TK Muhammadiyah gitu ya. Ini luar biasa kan, TK Muslim ya, TK Muslim gitu ya. Nah, di TK Muhammadiyah ini unggulannya apa sih yang bisa kita ambil gitu ya? Ya, silakan. Di Muhammadiyah itu dulu ya mungkin jadi tahu ya organisasi Muhammadiyah itu apa, gitu kan. Terus pemimpinnya bagaimana, terus perjuangan dari Muhammadiyah itu bagaimana, gitu. Perjuangan dari Aisyah itu bagaimana. Iya. Jadi mengetahui sejarahnya ya gitu ya. Oh, iya. Oke. Ya itu ya guys ya, terkait bagaimana pendidikan anak usia dini. Silakan kalau mau bertanya bisa langsung lewat komentar ya. Ini saya susah lihatnya juga, HP-nya miring, harus ada 2 HP. Boleh silakan bisa bertanya langsung ya lewat kolom komentar gitu ya, terkait anak usia dini. Kalau tidak yang bertanya, ya kita akhiri saja dulu. Mungkin ada yang ingin disampaikan terkait podcast pertama ini closing statement. Selama tadi kita podcast berbicara tentang karakteristik anak TK ya, kemudian tadi berbicara tentang bagaimana mendidik anak TK gitu ya. Boleh silahkan langsung closing statement yang ingin dibicarakan hari ini, silakan. Dan mungkin untuk yang terakhir ya, untuk teman-teman atau sahabat atau para orang tua murid, masukkanlah anak-anak ibu untuk masuk ke TK, karena mungkin penanaman akhlak terus akidah itu insya Allah kita tanamkan dari TK gitu. Karena TK itu rekaman otaknya kuat gitu. Kalau kita salah mendidik, kita salah berucap kepada anak TK, insya Allah akan mengingat terus sampai betul tua ya. gitu ya. Ingatannya kuat ya. Nah itu, jadi rekamannya itu kuat sekali. Nah hati-hati nih. Mungkin pengajaran segala macam juga mungkin tidak boleh salah untuk kepada anak-anak usia TK itu. Kita harus hati-hati. Kalaupun misalnya anak TK seperti yang tidak mengerti, padahal itu mengerti gitu. Jadi kita juga sebagai orang tua dalam pembicaraan, dalam obrolan kita harus dijaga gitu kalau di depan anak-anak. Jangan sampai ada laporan ya, pernah ini Bunda ada laporan, Bu guru udah mama katanya suka ngomongnya juga kasar ya, katanya, atau betul. Si papa mah kasar ngomongnya, ya jangan diikutin ya. Kalau mama sama papa kasar jangan diikutin. Terus mama bu guru udah mama papa mah nggak pernah sholat kan kalau saya kan mengajarkan sholat ya di TK itu belum nggak pernah sholat, kalau diajak sholatnya malah marah. Nanti diajak ya samanya pelan-pelan aja diajaknya, katanya nggak boleh harus ngikutin papa, jangan ngikutin bu guru katanya gitu. Lah masa ngomong gitu? Iya ada, tapi ya mungkin mudah-mudahan lupa papahnya ya. Ya suka diajak Jumatan, harus diajak kepada papahnya ya. Kalau punya anak TK ya sekali-kali diajak ke masjid lah untuk beribadah bersama-sama, karena ada pembelajaran tentang
ibadah melakukan ibadah sehari-hari gitu ya. Di TK itu ada ibadah sholat, ada ibadah berdoa, ibadah ngaji, itu tiap hari dilaksanakan oleh anak-anak. Dan mudah-mudahan ya ini orang tua dengan sekolah itu sebagai jembatan ya. Nah, jadi kalau misalnya pembelajaran di sekolah begini, seharusnya di rumah juga harus sama gitu, jangan sampai berbeda. Begitu mungkin ya itu pesannya mah gitu aja lah. Oke. Baik, itu kawan-kawan ya terkait obrolan kita tentang pendidikan anak usia dini. Ini baru cabang-cabangnya nih. Belum kita kupas sampai akar-akarnya bagaimana, kemudian nanti parenting ya, belajar mendidik anak usia dini, kemudian nanti anak pasca balik, pra-balik. Nah, itu penting juga nih teman-teman, supaya kita tidak jadi salah mendidik gitu ya. Ini juga tadi disampaikan bahwa ada anak-anak yang kepo gitu ya, ingin tahu atau kemudian mendengar orang tuanya berbicara buruk ya, akhirnya dia bawa-bawa ke sekolah. Ini kan jadi circle yang buruk buat anak-anak. Nah, bagaimana nanti generasi ke depan gitu ya. Ada sebuah kata-kata dari Moshe Dayan ya, ini seorang perwira militer angkatan AD ya. 3 kelemahan kaum muslimin itu, pertama adalah mereka malas membaca. Yang kedua, mereka malas mengkaji sejarah. Yang ketiga, mereka malas membaca ayat sucinya sendiri. Maka dari itu, teman-teman, jangan sampai kita malas membaca, malas mengkaji Islam. Karena di dalam Islam itu semuanya diatur. Sampai mendidik anak pun itu diatur dalam Islam. Gak sembarangan gitu ya. Gak kemudian kita asal saja mendidik anak. Baik, itu saja mungkin yang bisa kita sajikan pada kesempatan hari ini. Insya Allah kita akan bertemu lagi di kesempatan podcast yang akan datang. Stay tune terus di channel Zulfikarun. Bila sabil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun. Budaya itor. Ini apa namanya? Term of reference. Udah sebentar aja.